Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Video kali ini sangat spesial karena kita akan membongkar rahasia besar dari DC lapangan pinjol. Dan bukan sembarang rahasia, ini dibocorkan langsung oleh mantan DC lapangan dari perusahaan Aku Laku. Vero nemu postingan di grup Galbay yang ada di Facebook dari Mas Munawaf. Dia bilang dia sudah chattingan dengan DC Aku Laku. Jadi, mantan DC ini membagikan pengalaman pribadinya selama menjadi debt collector lapangan. Kita akan bedah isi chatnya langsung dari sumber terpercaya. Dan ya, ini akan membuka banyak mata kita semua. Langsung saja kita zoom dan lihat isi percakapannya. Ini dia. Fakta mengejutkan dari DC lapangan. Mantan DC ini bernama Mas Randy. Dan dia menegaskan bahwa dirinya adalah DC lapangan, bukan dari desk call. Jadi, dia yang langsung turun ke lapangan, bukan yang hanya menagih lewat telepon. Mas Randy mengaku, banyak nasabah Galbay, bahkan yang ngasih alamat palsu juga nggak sedikit. Vero pun tidak kaget akan hal ini. Banyak banget yang kasih alamat palsu. Sementara kita, mungkin masih polos banget ya, masukin data asli semua dari alamat sampai nomor kantor. Tapi tenang, jangan merasa rugi kalau kamu isi data asli. Karena yang paling penting itu bukan data kamu benar atau palsu, tapi keberanian kamu untuk menghadapi semuanya. Nah, soal gaji dan target DC lapangan. Mas Randy juga cerita kalau gaji pokok mereka nggak UMR, bahkan cuma cukup untuk transport dan bensin aja. Penghasilan utamanya datang dari bonus, dan sistemnya kejam. Kalau 3 bulan berturut-turut nggak capai target, langsung dipecat. Nah guys, jadi sekarang kita tahu, kalau ada DC lapangan yang datang ke rumah, kita tinggal bilang aja, maaf, nggak ada duit atau jangan pernah ditemui. Kita tinggal pergi saja sebentar dari rumah, dan lakukan itu terus selama 3 bulan. Apa tujuannya? Supaya para DC-DC ini gagal target dan akhirnya dipecat. Sedangkan rekrutmen DC lapangan yang baru itu butuh waktu. Bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan lebih. Artinya, kita punya waktu untuk bernapas. Ini adalah keahlian yang harus dimiliki oleh nasabah Galbay. Jangan hanya takut-takutnya terus, lalu banyak yang bunuh diri. Sekarang Vero ingin meluruskan satu hal penting dari perihal ini, yaitu, pinjaman online itu bukan bos kalian. Mereka mungkin pernah kasih kamu uang, tapi bukan berarti kamu harus tunduk dan menjadi budak mereka. 2 juta, 5 juta, 30 juta, itu bukan harga yang pantas untuk menjual harga dirimu. Ingat, pinjol tidak menghidupi kamu besar bukan karena uang mereka. Uang dari pinjol itu bukan rezeki. Itu jebakan yang dikemas manis. Mereka kasih pinjaman tanpa melihat kemampuan bayar. Mirip seperti gacha di game. Kasih ke semua orang, lalu tunggu siapa yang akan terjerat. Dan dari ribuan orang itu, pasti ada yang sampai jual rumah, mobil, motor, bahkan tanah, semua hanya demi lunasin utang pinjol. Padahal, makin kamu lunasin dengan jual aset, makin bagus skor kreditmu, dan makin banyak pinjol baru yang datang menawari lagi. Itu adalah siklus neraka pinjol. Orang yang awalnya punya harta, akhirnya habis-habisan. Karena apa? Karena pinjol-pinjol itu terus kasih tawaran. Lalu gagal bayar juga, dan pada akhirnya, dimaki-maki, disebar datanya, dipermalukan. Jadi, stop merasa harus merawat pinjol. Pinjol itu tidak perlu dirawat. Mereka hanya tahu satu hal, yaitu keuntungan uang dari penderitaanmu. Jangan sampai kamu ribut sama saudara, teman, atau pasangan, cuma karena kamu maksa pinjam uang demi bayar pinjol. Mulai sekarang, sadari ini. Kamu bukan budak pinjol. Handphone kamu, hak kamu. Nomor telepon, hak kamu. WhatsApp, hak kamu. Kalau kamu mau hapus aplikasi pinjol, silakan. Mau ganti nomor, silakan. Itu semua adalah hak kamu sepenuhnya. Ketika DC lapangan datang ke rumah, dan kamu sedang ada di rumah, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jangan sembunyi. Sambut saja dengan sopan. Tanyakan dengan baik dari mana asalnya. Minta ID card dan surat tugas penagihan yang resmi. Itu penting supaya kita tahu apakah mereka benar-benar petugas resmi atau cuma oknum yang ngaku-ngaku. Setelah itu, kamu cukup jelaskan kondisi kamu apa adanya. Contohnya seperti ini. Mas, bulan ini saya belum bisa bayar, bahkan buat nyicil pun belum sanggup. Usaha saya masih belum jalan, kerjaan juga belum ada pemasukan. Kalian sampaikan dengan jujur dan tenang. Jangan lebay dan jangan takut. Setelah itu, masuk ke bagian yang paling penting. Bilang kayak gini,
Saya sangat menghargai Mas yang udah datang jauh-jauh. Tapi untuk saat ini, saya cuma bisa kasih uang bensin atau rokok saja ya Mas. Kalimat itu penting. Itu bentuk penghargaan terhadap kerja mereka. Karena banyak sekali nasabah yang hanya takutnya saja, tapi tidak punya rencana untuk menghadapi DC lapangan ini. Lalu, kamu bisa kasih ke DC ini sesuai kemampuan kamu. Enggak harus banyak, biasanya 50.000 sampai 100.000 itu udah cukup. Tapi, kalau memang hanya mampu 20.000 atau 30.000 rupiah, nggak masalah juga. Yang penting, kamu mampu. Lalu, tekan satu kalimat ini. Bulan ini saya belum bisa bayar, baik full maupun dicicil ya Mas. Itu penting. Kenapa? Karena DC biasanya bakal mencatat jadwal kunjungan. Kalau kamu ngomongnya, bulan ini belum bisa, mereka akan datang lagi bulan depan, bukan seminggu sekali, apalagi tiap hari. Kalau bulan depan DC itu datang lagi, lakukan hal yang sama. Sambut baik-baik, sampaikan kondisi terbaru, kasih uang jajan semampunya, dan ulangi lagi kalimat penting tadi. Bulan ini saya masih belum bisa bayar. Strategi ini tuh ampuh banget. Kenapa? Karena DC lapangan juga manusia biasa. Mereka capek kerja keliling rumah-rumah. Kadang gaji nggak seberapa. Mereka pun stres kalau target nggak tercapai. Jadi, waktu mereka datang, dan kamu malah bersikap terbuka dan menghargai, itu bikin mereka respect. Vero kenal banyak DC. Ada yang kerja di pinjol, bank, leasing. Mereka cerita sendiri. Kalau nasabahnya memang belum mampu bayar, asal nggak ngumpet atau galak-galakan, dan masih kasih uang bensin meski sedikit, biasanya DC akan lebih lunak. Bahkan bisa jadi akrab. Dengan strategi ini, kamu tetap bisa jaga harga diri. Nggak perlu stres. Nggak perlu ribut ketahuan tetangga. Nggak perlu bayar jutaan di saat kondisi belum sanggup. Jadi ingat, kuncinya cuma 4. 1. Hadapi, jangan sembunyi. 2. Sampaikan kondisi dengan jujur. 3. Berikan uang bensin semampunya. 4. Tekankan bahwa bulan ini belum bisa bayar. Cara ini juga ampuh untuk membangkrutkan pinjol yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya cara ini adalah cara galbay yang aman, tapi membuat perusahaan pinjol bangkrut karena nggak ada yang bayar. Cara ini juga hanya untuk yang baru galbay dan ketakutan sekali. Kalau yang sudah berani tidak perlu lakukan ini, tinggal hadapi saja. Oke guys, segitu dulu video dari Vero, dan sebelum video ini selesai, Vero ingin mendoakan kalian semua. Berdoa dimulai. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.